Masih OTW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin salah pencet. Mbak Asna keluar kayaknya salah pencet. Recording diganti. Oke, kita tunggu sebentar. Ini tanda-tanda kalau rumah Karimah sudah lama tidak melakukan Zoom. Karena sudah berapa bulan ya? Bu, sinyalnya tidak stabil. Oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Founder Rumah Kearifan House of Wisdom, Bapak Dr. Mukawim MAG, yang kami hormati Bapak Iwan Mistohizaman selaku Board of Directors Rumah Kearifan, yang kami hormati Direktur Rumah Kearifan Ibu Ziyadatul Husnah MPD, yang kami hormati Bapak Jim Betten dari Peace Catalyst International USA, yang kami hormati Lembaga Mitra Rumah Kearifan, baik LP Ma'arif Kabupaten Blitar, Kemenak Kabupaten Blitar, Kemenak Pacitan, dan Rumah Kearifan Cabang Lampung. Dan yang kami hormati tak lupa kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan berkat-Nya kepada kita sehingga kita bisa dapat bertemu pada virtual Zoom ini tanpa halangan apapun. Kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai sosok suri tauladan terbaik untuk seluruh alam. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai, pada momen yang indah ini, saya ucapkan selamat datang dalam The Second Annual Wisdom Reflection, The Transforming Power of Love in Education. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, acara inti. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa dan mohon maaf. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Mistohizaman.
selaku Board of Directors Rumah Kearifan. Kepada beliau, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebahagiaan besar bagi saya untuk dapat membersamai Pak Jim dalam sebuah sesi refleksi satu hal yang banyak dilakukan oleh orang-orang, oleh banyak lembaga, karena memikirkan satu kebutuhan dasar, bahwa harus ada perubahan, ada perubahan bentuk dari sesuatu kepada yang lain, yang ini memiliki energi positif dan berupa peningkatan kualitas. Dan saya kira pada siang ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi kita semuanya untuk dapat menyimak gagasan, pemikiran, pandangan dari Pak Jim, juga para peserta lainnya tentu saja. Sebelum lebih jauh, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Mukowim selaku co-founder dari Rumah Kearifan, Ibu Ziadatul Husna sebagai Direktur Rumah Kearifan, dan juga kawan-kawan para peserta yang hadir. Untuk Pak Jim juga izinkan saya mengucapkan Selamat Natal dan tahun semakin memperbaiki kualitas hidup kita sebagai manusia yang cinta kepada kebaikan dan kemaslahatan. Bicara transforming, kekuatan kebaikan, karena makna kata cinta itu tidak pernah, dia akan selalu berseberangan dengan kata kebencian. Tidak ada orang yang cinta kepada keburukan, itu bukan cinta berarti. Love ya, itu mengisyaratkan bahwa di dalam dirinya secara murni, secara menyeluruh adalah semangat kebaikan dan memperbaiki. Dan kekuatan memperbaiki ini selalu berdampak besar, dan apa yang di dalam Islam itu diyakini sebagai memberi kemanfaatan kepada yang lain. Maka menjadi sebuah kesempatan berharga bagi saya pribadi terutama, dan juga bagi para hadirin yang pada kesempatan ini untuk dapat sama-sama menyimak, mencermati, memikirkan ulang, dan kemudian berbagi gagasan, pendapat, pandangan, perspektif tentang apa yang nanti akan dipaparkan oleh Pak. Ini adalah hal-hal baik yang juga dilakukan oleh Rumah Kearifan dengan melakukan sebuah refleksi. Refleksi di sisi bidang pendidikan ini menjadi semakin penting, karena dalam beberapa waktu terakhir kita melihat bagaimana ada cahaya terang yang diberikan oleh banyak para pemilik kewenangan yang bergerak di bidang pendidikan, tetapi juga kita dipaksa untuk mengenyitkan dahi, melihat beberapa tanggapan dari orang-orang yang memiliki kewenangan memberikan gagasan di bidang pendidikan, tetapi secara substansi masih menyediakan ruang-ruang yang perlu dikritisi jauh lebih dalam lagi. Dan ini kesempatan berharga bagi kita semua. Sehingga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sebuah kebahagiaan bagi Rumah Kearifan untuk dapat menyimak, mencermati pandangan gagasan dari Pak Jim Batten, yang tentu akan menjadi salah satu bagian apa yang sudah dilakukan dalam setahun terakhir, dan kemudian apa perspektif masa depan yang akan dibangun. Jadi saya kira karena tadi di video awal yang di-share adalah adanya orang-orang yang berpikir tentang
masa kini, dan masa depan. Nah, refleksi ini adalah gabungan sesuatu yang ada di dalam masa lalu, kemudian ingin melakukan upaya perbaikan supaya masa depannya akan semakin lebih baik dan lebih bermakna. Demikian, terima kasih banyak. Semoga siang ini semakin mencerahkan kehidupan kita sebagai anak-anak bangsa. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Iwan Mistohizaman, saya sampaikan terima kasih. Kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu akan dipandu langsung oleh Direktur Rumah Kearifan, yaitu Ibu Ziadatul Husnah, MPD. Beliau kerap disapa sebagai Ibu Zia. Selain sebagai direktur, beliau juga sebagai terakredit trainer Living Values Education dan juga sebagai konsultan di beberapa lembaga dampingan rumah kearifan. Baik, sebelum itu, Rumah Kearifan bisa langsung akses media sosial Rumah Kearifan, baik itu dari website, YouTube, TikTok, Instagram, dan media sosial Rumah Kearifan yang ada. Dan sebelum saya persilakan sepenuhnya kepada Ibu Zia, izinkan kami untuk mengambil gambar pada momen spesial kali ini kepada Mas Didik. Mohon bantuannya ya. Dan kami persilakan kepada Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu menyalakan kamera, saya ingin menyapa Pak Toto. Selamat siang Pak Toto. Sudah lama sekali tidak ketemu. Pak Selamat Toto ini siang, dari selamat siang. izin Pak Toto ini dari BPIP, Mas Iwan. Salah satu direktur. Iya, salah satu direktur di BPIP, betul sekali. Ini orang Bali nih. Iya, pakai topi Banyuwangi nih. Iya, karena kalau tidak pakai topi, Pak Toto ini kayak Pak Ganjar. Ini yang mirip rambutnya putih. Iya, tapi masih kelihatan cakep, Pak. Saya ketemu Pak Toto waktu acara di Medan November kemarin. Oh, iya, Pak. Oke. Jadi sudah pernah ketemu sebelumnya. Oke, baik. Silakan Mas Yudi untuk take picture together. Oke, baik. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya screenshot ya. Silakan yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Oke, saya beri waktu sekitar 5 detik ya. Oke, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Zia. Baik, terima kasih Mas Didi atas bantuannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan persilakan sepenuhnya kepada Ibu Zia. Monggo Ibu Zia untuk memandu diskusi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Asna untuk waktu sepenuhnya. Mudah-mudahan kita kemarin ketika meeting prepare acara ini, harapan kita acaranya tidak terlalu lama, akan tetapi sangat padat. Dan saya yakin Pak Jim itu ini tipe orang yang seperti itu. Intinya apapun yang disampaikan Pak Jim walaupun sebentar ataupun lama isinya daging semua itu. So, tanpa memperpanjang lagi, saya izin untuk memulai diskusi kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah, rasa damai, rasa bahagia yang selalu menyelimuti hati dan jiwa kita semuanya.
Saya senang sekali pada siang hari ini bisa bertemu kembali kepada teman-teman sahabat Rumah Kearifan, baik yang baru masuk, baru gabung, ataupun yang sudah lama sahabat setia Rumah Kearifan, kayak Pak Alfian Eko, ini dari Solo, Mas Irfan, Pak Toto, Mas Wahyu, dan beberapa teman-teman Mas Dewa ini dari Blitar juga, dan beberapa teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Setelah beberapa bulan kita off, tidak mengadakan Zoom di RK Mors, RK Mors, refleksi rumah kearifan yang sifatnya itu bulanan. Di penghujung tahun ini kita mengadakan second annual wisdom reflection, yang mana acara ini sudah yang kedua kita lakukan. Yang pertama berarti tahun kemarin, dan kita bahasanya ingin istiqomah untuk melakukan refleksi antar waktu, antar tahun gitu. So, terima kasih saya ucapkan sekali lagi bagi Pak Jim, Mas Iwan, Pak Toto, dan teman-teman yang lainnya, tim Rumah Kearifan juga, yang bahasanya gini. eh ini kan sekolah musim ini ya, musim libur. Akan tetapi teman-teman semuanya tidak meliburkan diri untuk terus upgrade diri. Nah, untuk dalam rangka saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Iwan tadi, dalam rangka ingin mengaca bahwa kita satu tahun ini seperti apa dan kedepannya harus seperti apa. Karena apapun hasil refleksi kita hari ini terkait dengan pendidikan, ini menjadi bagian dari apa yang akan kita lakukan ke depan, karena ini sepertinya yang hadir pada siang hari ini rata-rata 80 atau 90% semuanya pendidik. Begitu Pak Jim. Entah pendidik ataupun calon pendidik, karena ada yang guru, pengawat, pun S2. Refleksi pada siang hari ini menurut saya insya Allah sangat bermanfaat untuk mereka. Baik, ya izinkan saya, bukan pertama kali berbagi di Rumah Kearifan, sudah beberapa kali, akan tetapi bagi teman-teman yang baru mungkin masih siapa sih Pak Jim gitu. Pak Jim ini nama nama aslinya sebenarnya Jim Haris ya. Akan tetapi beliau mempunyai nama tenar atau nama yang lebih terkenal, itu namanya Pak Jim Burton ya. Biasa dipanggil Pak Jim. Beliau telah menghabiskan waktu lebih dari 20 tahun, lebih dari 20 tahun tinggal di Indonesia, di mana beliau terlibat dalam berbagai kegiatan perdamaian dan rekonsiliasi, termasuk dialog antar agama, camp perdamaian, seminar antar budaya, promosi A Common Word, serta mengajak umat Islam dan Kristen untuk berdoa bersama agar perdamaian dunia dan agama-agama ini menjadi lebih baik lagi. Dan perdamaian di seluruh Amerika dan di beberapa negara lain. Begitu kerennya yang selama ini Pak Jim lakukan, karena untuk menulis beliau menjadi salah satu penulis novel yang memenangkan penghargaan mengubah cara pandang umat Islam dan umat Kristen, memandang satu sama lain itu, dan juga memberdayakan kelompok-kelompok beragama untuk bergerak menuju rekonsiliasi dan cinta. Intinya itu. Jika teman-teman ingin lebih jauh kenal dengan Pak Jim, bisa dengan dan beberapa karya-karyanya, mungkin bisa ditengok di website beliau di www.jimbatten.com itu. So, teman-teman tidak perlu khawatir kalau hari ini nanti akan ada misunderstanding, karena beliau sudah sangat fasih. Nah, sudah sangat fasih berbicara bahasa Indonesia. eh Walaupun logatnya masih ini ya, masih kelihatan ini banget, tapi it's okay. Mudah-mudahan apa yang difasih kita sehingga kita bisa tercerah datang untuk membuat atau terkait dengan tema kita, Pak Jim dan juga penanggap, berbicara tentang tema besar kita pada siang session, berbicara tentang mengubah kekuatan. Pak Jim ini keren, sangat keren sekali menurut saya, karena selain beliau memenangkan, sudah bahasanya, novelnya sudah banyak, dan beliau saat ini juga terjun di dunia pendidikan. So, sangat relate sekali dengan apa yang beliau sampaikan. Dan terakhir, diskusi dengan Pak Jim di Rumah Kearifan, eh, cara beliau dalam mengajar itu sudah, menurut saya sudah sangat penuh dengan cinta, dan juga non-violent communication itu sangat kerasa sekali. Sehingga ketika mendengarkan ceritanya Pak Jim, itu rasanya saya masih tersentuh ketika Pak Jim cerita apa gitu. Jadi untuk pertemuan pada siang hari ini, saya ingin mengutip kutipannya ini Pak Jim, kutipannya Haruki Murakami, yang mana beliau mengutip, hal terpenting yang kita pelajari di sekolah adalah fakta bahwa hal yang paling penting tidak bisa dipelajari di sekolah. Ini menurut saya autokritik untuk praktek pendidikan di Indonesia, karena beliau dalam
kutipan atau quote beliau itu mencerminkan bahwa pandangan filosofis tentang keterbatasan pendidikan formal dalam mengajarkan nilai-nilai yang esensial dalam kehidupan, dalam artian di sekolah selama ini apakah sudah diajarin tentang makna kegagalan atau makna yang jelas kalau tadi cinta, kegagalan dan survive untuk kehidupan itu apakah sudah diajarin. Nah, sebenarnya itu esensi banget dalam kehidupan. So, letak cinta dalam pendidikan itu seperti apa, kekuatan untuk mengubah mengubah kekuatan cinta dalam pendidikan itu seperti apa. Lebih lanjut, saya persilahkan Pak Jim untuk menyampaikan atau sharing materinya. Kurang lebih 30 menit, Pak Jim. Cukup, Je? Baik, terima kasih banyak. Oke, silakan Pak Jim. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mukowim, kepada Bu Ziaratul Husna, Pak Iwan, Mbak Asna, dan teman-teman yang lain dari Rumah Kearifan. Terima kasih atas kesempatan bergabung lagi dengan Rumah Kearifan yang tercinta. Satu kesenangan dan kehormatan bagi saya bisa kumpul lagi dengan teman-teman. Saya mohon maaf duluan ya, saya akan campur mungkin bahasa Inggris sama bahasa Indonesia hari ini. Soalnya bahasa Indonesia saya masih agak kaku dan tidak keren seperti Pak Mukowin. Siap-siap Pak Jim. Tapi semoga bisa dimengerti, itu harapan saya. Pasti. Terus tema ini saya akan mengambil kebanyakan contoh dari pendidikan. Karena selain peserta, banyak orang yang berpendidikan dan kerja dalam pendidikan, saya juga uh, orang yang kerja dalam bidang pendidikan lebih dari 30 tahun. Uh, Tahun pertama saya mengajar kelas 1 SD. Dan dari situ saya sempat mengajar kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, SMP, SMA, kuliah, sampai non-formal juga. Pengalaman saya cukup luas dan banyak kisah dari dunia pendidikan. Dan semoga apa yang saya bagikan hari ini itu memberi sedikit semangat baru atau perspektif baru. Saya yakin tema ini pasti satu hati dengan Rumah Kearifan karena saya melihat hati kasih yang besar di Rumah Kearifan juga. Tema yang saya mengangkat hari ini itu bisa lihat screen-nya ya. The Transforming Power of Love and Education. Ya, sudah Pak Jim. Bisa ya? Oke, baik. Bagaimana kekuatan yang ada dalam cinta itu bisa membawa transformasi dalam pendidikan. Baik. Saya kira bagi kita yang menjadi guru atau kita Maaf, pun yang Pak menjadi Jim. mahasiswa, PPT-nya ya, ketutup lagi. apa? PPT-nya tertutup lagi Pak Jim. Ya, Ya. kapan saja. Ya, memang begitu. I see. Oke. Maaf ya, sudah lama nggak pakai Zoom. Saya akan loncat-loncat sedikit dan mungkin Oke, siap Pak Jim. mungkin berbeda daripada biasa lah. Saya kira kita yang menjadi guru atau juga yang masih mahasiswa, kita melihat bagaimana para siswa kita banyak yang stres, banyak yang berjuang melawan anxiety, depresi, dan hal-hal tersebut. Mereka susah makan, susah tidur, dan ini membawa dampak yang negatif dalam akademik, juga mencuri kesenangan dari kehidupan mereka. Ini sesuatu yang sangat biasa kita harus menghadapi. Dan apa yang saya bagikan hari ini tentang cinta, saya berharap akan membawa perspektif yang fresh, yang segar. Bagaimana kita bisa membawa transformasi kepada siswa-siswa kita yang terlalu anxious, yang dapat panic attack dan lain-lain. Coba kita melihat satu kutipan dari Angie Robinson.
Ini seorang educational therapist specializing in psychological safety in schools. Atau mungkin bisa di Indonesia mungkin disebut bimbingan counseling ya. What helps young people with the stress and anxiety of their daily lives is social connection with good mentors. We need to create pockets of joy where young people can enjoy meaningful moments. Tafsirkan sedikit ya, apa yang membantu dalam kehidupan sehari-hari adalah koneksi sosial. Dan yang terutama dengan mentor yang baik. Kita perlu menciptakan zona sukacita, di mana anak muda bisa menikmati saat koneksi dengan orang lain yang significant, meaningful, yang berarti bagi mereka. Dua hal yang penting saya petik dari ini. Yang pertama, pockets of joy. Saya terjemahkan sebagai zona sukacita. Saat di dalam hari mereka, di mana mereka masuk ke suatu atmosfer yang penuh sukacita dan mereka bisa relax sebentar dan menikmatinya. Dan apa yang membuat mereka merasa sukacita, terutama itu koneksi. Rasa terkonek dengan sesama. Misalnya pada saat dalam kelas kita minta mereka bicara dengan partner atau bicara dalam grup yang kecil mengenai sesuatu. Itu connection itu membuat mereka merasa sukacita. Yang kedua, kalau ada mentor yang baik. Dan ini seringkali menjadi guru. Kalau di dalam kelas, guru. Kalau di luar kelas, saya menjadi mentor. Terus yang ketiga, koneksi dengan Yang Maha Atas. Kita bisa juga menciptakan saat di mana mereka bisa berdoa bersama misalnya. Pada saat siswa kita merasa anxious atau stres, seringkali itu karena mereka mendengarkan suara di dalam pikiran mereka yang negatif. Ya kan? Pemikiran negatif seperti saya akan gagal, tidak ada yang peduli atas saya, dan pemikiran-pemikiran yang negatif yang lain seperti itu. Dan pada saat itu mereka sangat membutuhkan koneksi dengan orang yang bisa bicarakan apa yang benar, apa yang memberi harapan bagi mereka supaya pemikiran mereka itu menjadi jernih lagi. Ini satu kutipan lagi yang saya suka dari Bill Johnson, seorang pastor tapi juga penulis banyak buku yang saya suka. I can't afford to think any thoughts about myself that God isn't thinking about me. Atau saya tidak rela memikirkan sesuatu tentang diri sendiri yang berbeda dari apa yang Tuhan berpikir tentang saya. Wow. Itu luar biasa ya kutipannya. Dan pada saat siswa kita berpikir sesuatu yang negatif, kita yang menjadi mentor bagi mereka, kita bisa masuk dengan pemikiran yang sesuai dengan apa yang Tuhan berpikir tentang mereka, membantu mereka melihat diri sendiri dengan benar. Kita membutuhkan sesama untuk itu. Kita membutuhkan seorang guru, counselor, pelatih, kakak kelas, mentor, seseorang yang bisa membantu kita melihat diri sendiri seperti Tuhan melihat kita. Dan di situ itu membuka ruangan bagi transformasi. Kalau kita membahas kekuatan yang ada dalam cinta, saya kira kita harus mulai sedikit dengan membahas definisi cinta dulu. Di Amerika sekarang ada pawai besar-besaran bagi kaum LGBTQ+. Mereka sering punya spanduk dengan kata ini, love is love. Apa maksudnya dengan love is love? Kalau saya mengartikan apa yang menurut saya arti kata dari mereka,
Itu love is love, berarti saya bisa mengasihi siapapun dalam cara apapun yang saya mau, dan seandainya kamu tidak setuju dengan saya atau tidak mendukung saya dalam pilihan hidup saya, kamu seorang pembenci, kamu tidak mengasihi saya. Tapi itu definisi yang benar atau tidak? Arti kata cinta dari kitab suci Injil ada definisi yang sedikit beda. Ada tulisan God is love. Tuhan adalah cinta. Dan apa maksudnya? Saya kira maksudnya adalah bahwa kalau kita ingin mengerti arti katanya cinta, kita harus lihat standar yang Tuhan menciptakan. Yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dia punya standar kasih itu apa. Dan Tuhan selalu setuju dengan pilihan hidup saya atau tidak? Tuhan selalu mendukung keputusan hidup saya atau tidak? Belum tentu dia setuju, belum tentu dia mendukung. Kalau saya melakukan sesuatu yang salah, dia tidak setuju. Dia tidak mendukung. Tapi dia tetap mengasihi saya. Kenapa? Karena dia ingin yang terbaik bagi saya. Dan dia tahu bahwa kalau saya taat kepada ajaran dalam kitab suci, itu yang terbaik bagi saya. Jadi Tuhan penuh belas kasihan, penuh pengampunan, tapi itu tidak berarti dia setuju dengan saya. Oh, maaf ya. Itu. Ada yang kepencet. Oke. Oke, maaf ya. Ya, kayaknya peserta. Oke, baik, sudah kembali lah. Dan dalam ruang kelas kita, ini penting bagi seorang guru. Ini juga penting bagi seorang tua yang punya anak, ya kan? Atau kita yang punya teman yang punya pola hidup yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang terbaik bagi mereka. Kita harus memperjuangkan apa yang terbaik bagi mereka karena itu ada kasih bagi mereka. Salah satu contoh dalam semester ini ada seorang anak SMA kelas 1 yang saya ngajar. Dia serahkan PR, tapi PR-nya dikerjakan bukan oleh dia, tapi oleh ChatGPT. Dan ketahuan, ini bukan pekerjaan dia sendiri. Ketemu dia, kalau saya ikut definisi love is love, mungkin dia berharap bahwa saya akan mendukung semua pilihan hidup dia. Tapi saya tidak mendukung, karena saya mengasihi dia. Saya duduk sama dia dan bilang, kamu pintar, kamu mampu belajar apa yang saya mengajar di sini. Dan saya adalah guru yang bagus. Saya mampu mengajarkan kamu bahasa Inggris dengan baik. Asal kamu mau belajar, dalam 3 tahun ke depan, otak kamu akan menjadi mampu melakukan PR ini tanpa bantuan ChatGPT. Kamu mau belajar dan menjadi pintar atau tidak? Ya kan, kasih saya tidak setuju dengan kelakuan dia, tapi saya inginkan sesuatu yang lebih baik bagi dia. Ada satu uh, studi, satu penelitian yang sangat menarik. Saya mau bagikan sebentar. Ini saya mengupas lebih dalam salah satu buku saya yang namanya Teaching for Maximum Impact. Tapi di sini saya secara singkat um, membahas studi ini. Study done by the NCEDL, or National Center for Early Development and Learning, and the NICHD, Study of Early Child Care, covered 5,000 elementary classrooms to find why some classrooms of students have higher success rates than other classrooms.
Pada saat studi ini dilakukan, ini adalah penelitian observasi ruang kelas yang paling besar di dalam sejarah Amerika. 5.000 classroom yang mereka observasi. Dan kenapa kelas ini bisa sukses, tapi kelas ini secara akademis ya tidak terlalu bagus. Apa yang berbeda? Dan ini sangat menarik apa yang mereka temukan. No consistent effect on student success. Hal-hal ini tidak ada pengaruh yang konsisten. Teacher education or experience, public or private school, amount of classroom resources or technology, modern curriculum, class size. Padahal biasanya Departemen Pendidikan kalau melihat, oh, sekolah ini lagi sulit ya, mereka punya nilai yang tidak bagus. Apa yang kita harus perbaiki? Pasti salah satu dari 5 hal ini yang mereka targetkan ya. Mungkin kita harus cari guru yang punya pengalaman lebih banyak atau punya pendidikan lebih tinggi. Mungkin kita harus dapat resources, mungkin komputer yang lebih keren. Mungkin kita harus mengubah kurikulum lagi dan lagi dan lagi. Mungkin kita harus memikirkan berapa banyak orang dalam kelas itu yang paling ideal. Tapi hal-hal ini tidak ada dampak yang konsisten. Yang benar-benar konsisten hanya satu. One consistent factor in student success, the teacher's relationship with the students. Semua kelas yang punya nilai yang baik, itu mereka melihat hubungan di antara guru dan siswa itu baik. Dan kelas-kelas yang buruk biasanya hubungan dengan guru juga buruk. Nah, ini sangat menarik. Ada beberapa hal yang mereka melihat common observable relational traits. Ini yang mereka melihat dari kelas-kelas yang baik. Sensitive responses to individual students. Frequent helpful feedback. Engaging, helping students actively interact with material, forming supportive relationships with students as individuals. Ini semuanya bicarakan tentang hubungan guru dengan siswa ya. Secara emosional, secara sensitivitas, secara interaktif, memberi feedback, tanggapan. Terus di luar kelas juga mereka membangun hubungan yang positif dengan siswa-siswa itu sebagai individual. Dan satu hal juga yang keluar dari penelitian ini adalah yang ada tanda bintang, students with academic or behavioral problems show dramatic improvements when in classrooms with emotionally supportive teachers. Mereka juga mengobservasi anak-anak yang punya masalah, baik masalah akademis atau masalah behavior atau emosional. Dan pada saat mereka pindah dari ruang kelas di mana hubungan dengan guru tidak terlalu bagus kepada kelas di mana hubungan dengan guru menjadi baik karena guru sangat mengasihi mereka. Nilai mereka naik tajam sekali. Dalam buku saya ada beberapa grafik yang menunjukkan bagaimana nilai mereka loncat karena hubungan mereka dengan guru yang mendukung mereka dengan kasih. Dalam buku saya ada juga beberapa studi kasus tentang sekolah-sekolah yang mengubah paradigma mereka untuk lebih fokus kepada membekali guru untuk mengasihi siswanya dan bagaimana sekolah itu bisa berbalik dari sekolah yang susah menjadi sekolah yang punya nilai tinggi. Satu lagi penelitian yang saya dapat dari Asia, ini juga menarik. Kenapa siswa Asia merasa stres dan anxiety dalam kelas bahasa Inggris? Kiranya apa penyebab utamanya? Kiranya karena
mereka punya kemampuan yang rendah dan mereka tidak terlalu percaya diri? Coba lihat hasil dari studi kasus ini. A survey of students in Asia studying English, asking what caused their speaking anxiety. Apa yang membuat mereka terlalu takut untuk bicara? Nomor satu, teacher's harsh way of correcting students' errors. Guru terlalu keras atau kejam pada saat dia mengoreksi kesalahan siswa. Itu yang mereka takut. Nomor dua, fear of teacher or classmates laughing at me. Sekali lagi, hubungan dengan guru. Baru nomor tiga, low speaking ability atau kemampuannya rendah. Dan nomor empat, poor pronunciation. Mereka tidak takut karena mereka punya kemampuan yang rendah. Mereka paling takut guru tidak akan memperlakukan saya dengan kasih, tapi dengan kata-kata yang pedas. Itu yang mereka takut. Kenapa anak-anak kita stres di sekolah? Salah satu penyebabnya hubungan dengan guru. Dan kenapa? Bagaimana kita bisa membuat mereka berhasil dan nilainya naik? Salah satu solusinya adalah kita harus fokus kepada hubungan dengan guru. Sekarang kita mengarah ke bagian refleksi. Nah, kasih itu kelihatan, itu dibuktikan seperti apa? Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita dikasih? Atau bagaimana siswa kita bisa benar-benar yakin bahwa guru mengasihi mereka? Cukup kita sampaikan kata I love you? Atau seandainya kita kasih permen? Atau kita kasih nilai A setiap hari? Mereka akan merasa dikasih? Saya ingin tawarkan kepada teman-teman untuk direnungkan 5 bukti kasih yang bisa kita terapkan dalam kelas kita. What does love look like? Nomor 1, enjoys others and celebrates their lives. Menikmati orang lain, merayakan kehidupan orang lain. Number 2, sees the treasure in them and calls them to be their true selves that God made them to be. Kita melihat seperti harta karun yang ada dalam diri siswa kita. Dan kita panggil mereka untuk menjadi diri mereka sendiri yang asli sesuai dengan apa yang Tuhan menciptakan bagi mereka. Yang ketiga, wants the best for them even when they can't see it yet. Kita ingin yang terbaik bagi mereka, walaupun mereka belum bisa melihat bahwa itu yang terbaik bagi mereka. Yang keempat, walks alongside them when they're succeeding and when they're failing or need to make things right. Kita mendampingi mereka pada saat mereka berhasil dan pada saat mereka gagal dan juga pada saat mereka membuat masalah dan harus bereskan, kita juga mendampingi mereka dalam pemberesannya. Dan yang kelima, listens to them, understands their dreams and invests in their dreams. Kita mendengarkan mereka, mengerti cita-cita mereka, dan kita sendiri investasi. Kita invest dalam cita-cita mereka supaya bisa tercapai. Saya kira hal-hal ini, bukti-bukti kasih ini sangat transformatif, punya kekuatan yang luar biasa, baik dalam kelas dengan siswa kita, ataupun di dalam rumah tangga dengan anak-anak kita, ataupun dengan teman-teman kita, ataupun dengan musuh kita. Semua hubungan yang kita punya di dunia ini, kalau kita memperlakukan mereka dengan kasih seperti 5 bukti ini akan membukakan kesempatan bagi transformasi bisa terjadi. Saya ingin selesaikan
bagian saya hari ini dengan sebuah cerita, dan cerita ini bukan dari dunia pendidikan, tapi saya suka cerita ini, cerita yang nyata, kisah nyata, karena semua dari 5 bukti kasih ini uh, terdapat dalam kisah nyata ini, dan kisah ini tentang istri saya. Wait, coba lihat, nah ini foto istri saya ya. Istri saya orang Jepang, tapi kita lama tinggal di Indonesia. Dan istri saya punya hati sosial yang sangat-sangat tinggi. Um, aduh, susah dijelaskan bagaimana istri saya, dia sibuk setiap hari, dia kasih makan kepada orang lapar, dia membantu anak-anak sekolah yang tidak mampu bayar untuk tetap sekolah, dia membantu pengobatan gratis. Uh, Dia selalu sibuk dengan hal-hal sosial. Mungkin cocok kalau di rumah kearifan ya, mungkin sehati sekali. Dan kisah ini tentang istri saya itu juga ada satu orang lain. Dulu ada seorang anak yang namanya Yana. Dia punya latar belakang yang agak sulit. Dia dari keluarga miskin, hanya tamat kelas 1 SD. Terus dia dari keluarga yang banyak masalah, dan dia menjadi korban kekerasan domestic violence. Akhirnya dia melarikan diri dari keluarganya dan ujung-ujungnya tinggal di rumah saya pada waktu dia seorang remaja. Dan dia tinggal sama kami sampai dia menjadi dewasa dan kawin. Baru dia pindah ke rumah suaminya. Tapi si Yana ini, dia juga punya hati yang mirip dengan istriku. Dia juga punya hati yang sosial banget. Dan satu hari, si Yana ini bilang pada istri saya punya beban hari ini untuk pergi ke Hotel Dodol dan berdoa mohon maaf ya, bagi para pelacur. Di kota kami, Hotel Dodol itu terkenal sebagai hotel bagi pelacur yang paling murah. Dalam dunia pelacur ada juga status ya, ada yang pelacur yang status tinggi, ada yang paling rendah. Dan mereka yang kumpul di Hotel Dodol. Istri saya langsung menyambut, ayo, dan mereka pergi malam itu ke Hotel Dodol, masuk ke dalam lobi dan cari siapa yang tidak sibuk untuk berkenalan dan berharap mereka bisa berdoa bagi mereka. Istri saya duduk dengan seorang ibu di lobi dan berkenalan, terus berdoa bagi dia. Sambil si Yana, dia masuk ke lorong cari orang yang tidak sibuk supaya bisa dapat kawan yang dia bisa berdoa dengan dia. Ya, mereka pulang dan berkisah kepada saya, dan kira-kira 2 minggu kemudian istri saya lagi berdoa pagi hari seperti biasa, dan dia merasa satu beban dalam hatinya. Enggak tahu, mungkin ini dari Tuhan atau apa ya, tapi dia merasa beban, atau dia dapat ide dia harus masak kue seperti kue ulang tahun dan bawa kepada para pelacur di Hotel Dodol. Dan dia langsung kerjakan. Dia masak kue, dia menghiasi dengan baik menjadi kue yang besar dan indah. Dan malam hari dia siap bawa kepada teman-teman di Hotel Dodol. Tapi tiba-tiba istri saya mulai kurang enak badan. Dan Yana bilang, oh enggak apa-apa Bu, biar saya yang bawa. Yana membawa kue ini kepada lobi hotel dan teriak, ayo kumpul di sini semua, ayo kumpul. Ada kue, ada kue. Dan para pelacur mulai keluar dan kumpul di lobi. Yana suruh mereka duduk satu lingkaran di lantai dan dia mulai potong dan bagikan kue. Aduh, ini kisah nyata tapi lucu ya. Terus sambil dia bagikan kue, Yana bertanya kepada mereka pertanyaan yang istri saya minta dia tanyakan. Istri saya bilang, tolong tanyakan mereka, pernahkah
uh, kamu menginginkan hidup yang berbeda dari ini. Mungkin punya cita-cita yang lain selain ini. Walaupun keinginannya hanya sebesar kuku jari. Terus satu demi satu mereka mulai berkisah sambil makan kue. Ada yang bilang, ya dulu cita-cita saya menjadi perawat. Oh ya saya dulu mau jadi seorang guru. Satu demi satu mereka berkisah. Sampai ke ibu yang dulu bicara dengan istri saya 2 minggu yang lalu. Dia protes. Tunggu sebentar, kata dia. Yana bilang bahwa kue ini dikasih oleh ibu itu untuk merayakan kehidupan kita. Tapi itu tidak masuk akal karena tidak ada satu pun hal dalam kehidupan saya yang layak dirayakan. Lalu dia menangis. Yana berhenti diskusi dan berdoa bagi ibu itu. Lalu sempat bicara dengan yang lain sebentar, mereka habiskan kue dan Yana pulang. Berapa minggu kemudian, Yana bicara kepada istri saya. Wah, saya kepingin ke Hotel Dodo lagi. Melihat bagaimana teman-teman baru kita di sana. Terus malam itu dia pergi ke Hotel Dodo, masuk ke lobi, kosong, tidak ada orang. Terus dia masuk lorong, dia ketuk pintu, dia cari di mana para pelacur ini. Tidak ada orang, hotelnya kosong. Terus dia keluar ke depan, cari orang di depan, tanya, di mana teman-teman yang biasanya kerja di sini? Orang di depan bilang, oh, kamu nggak tahu ya, mereka tidak ada lagi. Kamu 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 nggak tahu ya, kemarin ada orang yang antar kue ke sini. Oh ya, itu saya, katanya. Dan setelah kejadian itu, satu demi satu, para ibu yang kerja di sini sudah pulang semua, pulang kampung. Sekarang hotel mau dijual. Apa yang terjadi di situ? Dua orang masuk ke lobi itu dan menciptakan zona sukacita. Kasih yang benar itu tidak harus setuju dengan pilihan hidup orang lain, tapi kasih bisa menjadi transformatif pada saat kita masuk ke dalam dunia mereka dan melihat apa yang Tuhan melihat, dan membantu mereka berpikir tentang diri sendiri, sama seperti pemikiran yang Tuhan punya bagi mereka. Semoga renungan ini menjadi manfaat bagi kita supaya kita bisa mengasihi orang lain pada tahun 2025 lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, berikan aplaus buat Pak Jim. Wow, lagi-lagi, lagi-lagi, saya mesti tersentuh dengan cerita-ceritanya Pak Jim. Tadi di awal ketika Pak Jim cerita tentang Pak Jim mengajar kelas 1 SD, sehingga ngajar kelas 2, kelas 3, sampai berlanjut di SMA, level SMA, kelasnya Pak Jim loh gitu. Bahwa tidak semua orang bisa menyentuh hati anak-anak kelas 1 SD gitu. Cerita kedua tentang anak apa? Anak yang ngerjakan pakai ChatGPT tadi. Dengan bahasanya dengan kekuatan cinta Pak Jim bisa apa ya, dengan kerendahan hati dan penuh cinta Pak Jim mencoba untuk memahami dia dan duduk, itu dia yang sangat terasa duduk di apa ya, bahasanya mau duduk bersama, yang intinya yang saya pahami apa yang Pak Jim lakukan itu understanding lebih duluan daripada judging itu. Terkadang kita sebagai pendidik, judging itu nomor satu. Kamu nggak boleh kalau pakai ini. Kamu nah, itunya yang didahulukan. Tidak tidak mendahulukan memotivasi bahwa kamu bisa loh. Nah,
seorang guru atau seorang pendidik mau untuk duduk bareng dengan apa dengan siswanya dan memberikan motivasi. Ini menurut saya sesuatu banget. So, jika Pak Jim sore hari ini cerita tentang tema ini sangat ini sekali dan ditutup dengan cerita yang agak panjang, saya menunggu ini sebenarnya angle-nya di mana ini, dan akhirnya sampai di titik hotel itu tutup. Ah, serius Pak Jim, lagi-lagi ketika dengar Pak Jim saya tersentuh. Ya Allah, ini kalau kita orang Muslim pasti bilang subhanallah. Bahwa apa kekuatan cinta itu sebenarnya bisa kita sebarkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Terkadang kita judging itu di nomor satu kan, sehingga kita sudah bahasanya pasang benteng terlebih dahulu bahwa kita beda loh, kita nggak level loh, kita apa. Nah itu sebenarnya yang mengurangi atau bahkan apa emosional atau rasa cinta itu tidak mengalir secara tulus gitu. Nah beberapa hal lagi tadi yang sempat sempat saya garis bawahi tentang survei untuk anak-anak Asia tadi Pak Jim. Tadi sesuatu banget bahwa mereka ternyata kalau mau belajar bahasa Inggris pada stres itu kenapa? Saya baru tahu ini gitu. Ternyata lagi-lagi hubungan atau relationship antara guru dan siswa itu sangat menentukan mereka bisa atau tidak, mereka termotivasi atau tidak, ternyata sangat menentukan sekali. Jadi eh, untuk selanjutnya biar lebih sempurna diskusi kita pada sore hari ini, mungkin Pak Mukawim bisa menyampaikan kurang lebih 15 atau 20 menit terkait dengan lebih bahasanya lebih ini ya, lebih memperkuat bahwa what is the meaning of love? Nah, apa sih sebenarnya makna cinta? Diperkuat lagi setelah dari tadi apa yang disampaikan Pak Jim, sebenarnya makna dari cinta itu apa sih? Kalau tadi yang saya pahami dari ceritanya Pak Jim tadi, pleasure in giving, senang memberi. Nah, dan mungkin ada makna-makna cinta lain yang mana sebenarnya ini sangat bisa kita bahasanya ini ya. Kalau kita di Living Values Education sangat meyakini bahwa 5 kualitas jiwa itu salah satunya cinta, Pak Jim. Jadi kita itu dilahirkan oleh dilahirkan dalam artian diciptakan Tuhan itu, dan kita lahir sebenarnya sudah dibekali rasa cinta itu salah satunya. Jadi pertanyaannya, sampai di usia kita, entah usia 20, 30 atau usia berapapun, kualitas jiwa cinta kita sebenarnya ada di level berapa? Silahkan, ini mungkin bagian dari refleksi kita ya. Apakah kualitas cinta kita itu di level 5 atau masih di level 10? Silahkan mungkin sambil nanti menunggu Pak Mukawim menyampaikan apa ya, menguatkan dari apa yang disampaikan Pak Mukawim, bertanya pada diri sendiri, oh kualitas cinta pada diri saya berapa ya? Mungkin itu. Oke, selebihnya silakan Pak Mukawim untuk waktu 15 sampai 20 menit. Ya, Monggo. baik. Terima kasih, Bu Lia. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Om Swastiastu. Yang saya hormati, saya muliakan, yang luar biasa menginspirasi Pak Jim, ya. Jim itu ada kenapa ada Jim dan Batten itu ada kalau dibaca secara langsung terus itu jembatan katanya. Jadi Pak Bridge ya, jadi Pak Jim Batten itu menjembatani ya, connecting the dots. Itu luar biasa filosofinya. Jadi menghubungkan berbagai sisi. Jadi kalau salah satu kompetensi transformatif kalau menurut OECD dalam Education 4.0 itu salah satunya adalah reconciling tension and dilemma. Jadi menyatukan, mendamaikan berbagai ketegangan dan diri. Jadi ini luar biasa Pak Jim yang refleksinya selalu dalam dari hal-hal yang daily life dan dari pengalaman langsung ya. Pengalaman langsung ya tentu berbeda kalau hanya dari sesuatu yang dibaca. Itu tentu sangat touchy, sangat menyentuh sekali. Kemudian Mas Iwan, Luzia, Mas Didi, Mbak Asna, Mbak Vina, Bapak Ibu semuanya, peserta
refleksi akhir tahun Rumah Kearifan tahun 2024 ini, dan seluruhnya semoga bahagia dan penuh cinta. Beberapa poin saja saya akan highlight ya beberapa hal. Pertama tentang makna cinta. Jadi tadi udah Bu Zia juga menyampaikan salah satu makna cinta yang saya sering kali sampaikan, termasuk tadi pagi saya kebetulan memfasilitasi ada 30-an guru di sebuah sekolah dasar di Kerapiak Pak Jin, ya, di Jogja. Nah, di situ juga saya menyampaikan salah satu kualitas positif yang diberikan oleh Tuhan saat kita diciptakan. Jadi kalau dalam bahasanya Dennis Loren dari Brahma Kumaris, itu pengarang buku Value and Spirituality, itu selain love atau cinta itu ada peace, ya, ada happy, ada power, dan ada pure. Jadi ada 5 kualitas positif yang sebenarnya kita miliki saat kita diciptakan. Itu embedded dalam diri kita, ya. Nah, hari ini atau siang ini kita merefleksikan salah satu kualitas tersebut, yaitu kualitas cinta yang ternyata bisa memberikan pengaruh, bisa mengubah banyak hal, ya. Tentu nanti untuk kualitas yang lain bisa kita refleksikan lebih jauh. Tetapi terkait dengan cinta itu salah satu maknanya memang pleasure in giving. Jadi senang memberi. Orang yang banyak mempunyai kualitas cinta, orientasinya lebih pada apa yang bisa saya berikan, ya, bukan apa yang saya perlu. Dan kekuatan memberi itu yang jadi indikator dari makna cinta tadi, itu sebenarnya menyelesaikan persoalan. Ada sebuah buku tulisan dari Azim Jamal dan Mike Kinnon, Pak Jim saya kira udah tahu ya, The Power of Giving. Jadi kekuatan memberi. The more we give, the more we receive. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan menerima. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya, maka kita harus memberi sebanyak-banyak. Semakin banyak kualitas positif atau energi positif yang kita keluarkan, maka akan semakin banyak yang akan kita peroleh. Nah, saya kira ini yang mulai jarang kita temukan di dunia pendidikan. Karena ya tentu ini tentu saja hanya refleksi ya. Ketika banyak orang yang mulai berpikir ketika akan melakukan sesuatu itu berpikir saya dapat apa ini? Apa yang saya peroleh? Akhirnya kekuatan memberi itu menjadi langka, menjadi sangat kurang sekali. Nah, ini saya kira kalau di dunia pendidikan, para pendidik itu mempunyai salah satu indikator dari love ini atau cinta ini dengan banyak memberi, itu saya kira tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena energi itu akan kembali kepada yang mengeluarkan. Saya kira kita tahu secara sains itu ada hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Jadi kalau kita memberikan senyuman, maka energi senyuman yang kita keluarkan akan kembali ke kita. Boleh jadi tidak berupa senyuman, tapi bisa juga lambaian tangan, apa bisa juga mungkin anggukan, atau mungkin malah ditraktir ya, atau mungkin SK-nya turun dan yang lain. Dan saya kira kita tidak tahu. Everything happens for reason. Semua terjadi pasti karena ada sebuah alasan. Dan yang paling tahu alasan adalah Tuhan. Nah, saya kira komitmen atau mempunyai kualitas memberi itu sudah mulai jarang. Jadi apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya bantu? Bukan apa yang saya peroleh, bukan ada yang bisa membantu saya. Nah, gitu. Jadi saya kira ini kualitas cinta yang luar biasa. Yang kedua, kualitas cinta juga itu adalah forgiving. Orang yang punya kualitas cinta itu adalah memaafkan. Bayangkan ketika kita itu, kalau dalam agama Islam ada wala'afina aninnas. Orang yang memaafkan itu
menjadi kualitas yang lebih tinggi daripada orang yang minta maaf. Memaafkan itu melepas, ya. Jadi ada rilis. Bahkan kalau kita itu punya beban kepada seorang karena kebencian, dengan kita melepas kebencian itu artinya memaafkan, maka kita menjadi lebih relax, kita menjadi lebih plong, ya, menjadi lebih lost seperti itu. Nah, saya kira memaafkan itu juga menjadi barang yang jarang dilakukan. Di saat sekarang ini banyak kekerasan atau bullying. Yang ada itu seringkali adalah balas dendam. Ada sebuah istilah kalau dalam tradisi Islam, ada sikap dari Nabi Muhammad ketika dia mengajak untuk berbuat baik kepada sebuah kaum, tapi malah dibalas dengan lemparan batu dan seterusnya, sampai giginya tanggal, sampai berdarah, tapi Nabi Muhammad tidak membalas. Ya, nah itu kalau dalam ungkapan sekarang itu, kalau kamu lempar batu, balaslah dengan bunga, gitu ya. Nah, kalau kita kan mungkin jangan lupa sama potnya, jadi malah balas dendam kalau itu ya, karena lebih berat potnya ya. Nah, saya kira ketika kita diperlakukan sesuatu dengan cara negatif, tapi kita memberikan dengan cara yang positif, ini luar biasa. Kenapa? Karena self control itu luar biasa. Itu sebuah usaha yang luar biasa berat, ya. Karena apa? Karena kita dalam situasi yang challenging, ya, dalam situasi yang berbagai tekanan, tapi kita tetap dalam suasana positif. Peace in challenging, damai dalam setiap situasi, dalam setiap tantangan itu perlu perjuangan. Sehingga forgiving itu menjadi barang yang langka. Kalau ini diterapkan di dunia pendidikan, saya kira luar biasa. Ya. Jadi kita dalam konteks forgiving, kita berorientasinya masa depan, bukan masa lalu. Ya. Jadi kalau masa lalu, pertanyaan kita mungkin lebih pada mengapa dan mengapa. Tapi kalau kita berorientasi masa depan, maka bicaranya adalah bagaimana. Ya, bagaimana kita bisa menatap masa depan dengan lebih baik. Cerita Pak Jim tadi lebih bagaimana mengubah ke depan, bukan berorientasi masa lalu. Saya kira sekecil langkah yang kita lakukan itu akan bermakna. Ini ada juga cerita dari, ini kisah nyata dari Ajahn Brahm. Mungkin Pak Jim sudah baca, ada dalam bukunya di Cacing dan Petualangannya. Ini adalah ketua vihara di Perth, Australia. Ketika dia memberikan pendampingan untuk para napi itu dia mengatakan, kalau kamu melakukan kebaikan, memberi kebaikan kepada orang, maka kamu akan diberikan kebaikan. Itu di antara napi itu protes. Dia mengatakan, Bung, ini penjara. Rumus kamu itu, rumus Anda itu hanya berlaku di luar sana. Di sini nggak berlaku rumus itu. Ya. Terus kata ini Ajahn Brahm, enggak teman, ini rumus universal. Dimanapun kamu berbuat baik, kamu akan diberikan kebaikan. Kalau kamu tidak percaya, coba praktekkan di sini. Nanti apa yang terjadi? Ada satu napi yang dia merasa, saya harus buktikan benar tidak ini. Nah, dia melihat ada salah satu sipir itu yang nggak bisa tersenyum, bahkan mungkin kata dia seperti batu, nggak ada respon sama sekali ketika diajak berinteraksi, itu kayak flat gitu ya. Nah, kemudian ini yang menjadi target untuk diubah, untuk diberikan kebaikan. Dia ada tantangan selama 1 minggu. Oke, seminggu depan kita ketemu lagi apa yang terjadi. Ya. Nah, tiap hari ini memberikan kebaikan dengan memberikan senyuman. Lalu Tuan hari ini kok sangat ganteng, kok sangat sehat gitu ya. Nggak ada respon sama sekali. Besoknya ditambah lagi, Tuan ini saya berikan minuman, semoga tambah sehat. Nggak ada respon sama sekali. Nah itu selama 1 minggu ditambah terus kebaikan itu. Nah ajaib di hari ke-7 menjelang pertemuan kembali dengan Ajahn Brahm, ada perubahan luar biasa yang kemudian diceritakan ke Ajahn Brahm. Jadi hari ke-7 ketika dia udah memberikan kebaikan, respon dari sipir itu apa? Cuman gitu. Perubahan itu udah luar biasa, ya enggak?
karena sebelumnya nggak pernah merespon, hanya itu udah luar biasa. Akhirnya dia seneng banget dan ceritakan ke Ajahn Brahm. Terus akhirnya, kamu masih mau berbuat baik kepada dia itu? Iya, saya penasaran. Akhirnya dia proses itu dilanjutkan sampai 1 bulan. Terus tiap hari memberikan kebaikan, dan ini kata di Ajahn Brahm ini masuk di media nasional di Australia. Karena pada hari ke-30 itu sang sipir itu sudah bisa mengatakan atau memberikan respon terima kasih. Nah, ini yang luar biasa ya. Jadi ketika kita konsisten untuk selalu memberikan kebaikan dan yang positif, maka ya kebaikan itu akan muncul, akan kembali ke kita. Seperti yang diceritakan oleh Pak Jim tadi. Ini yang kualitas cinta ini yang sangat dirindukan saat ini di tengah problem bullying di mana-mana ya, lintas cyberbullying, kemudian physical bullying, dan relational bullying dan seterusnya itu. Ini peran bagaimana menjadi living model, bagaimana bisa menjadi model yang positif, menebarkan kebaikan itu menjadi satu hal yang dirindukan. Dan kalau ini menjadi komitmen dari seluruh pendidik, maka akan mengubah kekuatan. Ini salah satu indikator cinta yang dahsyat sekali. Nah, mudah-mudahan ini renungan akhir tahun. Mudah-mudahan dengan kalau di Indonesia itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan menerapkan deep learning dengan adanya mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning, itu sebenarnya poin kualitas cinta itu syarat yang harus dimiliki oleh setiap guru. Maka pasti akan menjadi pembelajaran yang sangat menyenangkan, yang akan long term memory, yang akan mengubah, akan menjadi problem solver, dan tentu saja setiap orang akan menjadi agen positif dimanapun berada. Saya kira itu beberapa catatan atau refleksi, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih Pak Jim yang sudah banyak menginspirasi tadi, dan saya kembalikan kepada Bu Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Mukom yang sudah menyempurnakan materi diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Nah, saya mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan Pak Jim dan juga Pak Mukowim bahwa sebelum itu, apakah teman-teman semuanya sudah menemukan sekarang kualitas cinta teman-teman ada di level berapa? Ada di level berapa Pak Ihsanuddin? Gimana Pak kabarnya Pak Ihsan? Oke, baik. Tidak terlepas kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua atau siapa apapun lampiran yang nempel di diri kita, menurut saya sangat penting kita coba refleksikan dan mengenali diri. Sebenarnya kualitas cinta kita itu ada di level berapa, karena ini menentukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan kepada diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang jelas itu. Nah, kalau kita kembali ke dunia pendidikan, tadi sudah sempat disampaikan sama Pak Mukowim bahwa jika kualitas cinta ini benar-benar full atau misalkan naik turun itu juga hal yang biasa ya, tapi turunnya nggak sampai 2 gitu. Misalkan 7, 8, 9, 10, saya bukan mungkin lagi, sepertinya eh, 3 dosa besar dalam pendidikan seperti bullying, kekerasan seksual, dan juga intoleransi itu kayaknya sangat minim sekali terjadi di Indonesia. Karena apa? Semua orang punya cinta, semua orang punya pleasure in giving itu tadi. Lebih banyak memberi dan tidak bahasanya apa ya? Tidak menuntut apa yang saya dapatkan itu. Oke, kalau sudah diskusi kayaknya kalau tanpa ada diskusi lebih lanjut atau beberapa pertanyaan kayaknya kurang ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mengelaborasi dari apa yang disampaikan para narasumber, saya persilakan bisa raise hand. Oke, ini di chat sudah ada Bu Widi Hastuti, Pak Ihsanuddin, Mas Irfan. Oke, Bu Widi terlebih dahulu, monggo. Ladies first. Silakan Bu Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Widya Hastuti. Saya pengawas masyarakat di Kabupaten Bantul. Tadi Pak Jim memaparkan betapa Maaf. cinta itu memiliki
dimensi yang Mungkin luar biasa untuk merubah lingkungan. Nah, saya ingin bertanya begini, tadi menyambung mungkin dengan mungkin pemaparannya dari tanggapan Pak Dr. Mukawim. Jadi begini, saya tahu bahwa kekuatan cinta yang maaf Bu Widi. dialami oleh Halo, apakah Bu Widi menghidupkan 2 device? tidak, Oh, di mana ini berarti ya? audio saya mungkin dibuka dulu apa ya, Bu? Sebentar. Volumenya atau apa? Ya, saya tutup dulu. Yang satu saya tadi pakai HP soalnya. Oh iya, itu dua alat, jadi dua alat. Dua Iya, alat itu. kayaknya kalau memang ada 2 device, yang satu bisa dikecilin volumenya, Bu Widi. Yes. Yang satu punya saya tadi pakai HP awal bukanya Oke, pakai HP. Terus oke, yang baik. sekarang saya pakai laptop. Oke, Tapi yang baik. pakai HP sudah saya matiin. Ini suaranya sudah jelas, Bu Widi. Ya, terima kasih. Oke, silakan Jadi begini, dilanjutkan. menyambung tanggapan Pak Mukawim tadi bahwa tidak akan merubah suatu kaum jika kita tidak merubahnya. Maka saya ingin bercerita begini, menyambung Pak Jim tadi bahwa untuk memiliki lingkungan yang baik kita harus menebar kebaikan. Tapi yang saya terima adalah begini, saya karena maaf ya Pak Jim, saya itu difabel, tidak bisa jalan. Ya, bisa tarik nafas terlebih dahulu, Bu Widi. Jadi saya ingin bahwa saya berbuat baik terhadap semua orang. Tetapi kadang apa yang saya terima itu jauh dari apa yang saya harapkan. Misal begini Pak Jim, saya sudah menginginkan kebaikan dengan memberi kebaikan pada orang tersebut, tetapi orang tersebut tidak menerima kebaikan saya sebagai suatu kebaikan, bahkan menganggap itu sebagai suatu tantangan begitu, sehingga saya diperlakukan tidak baik gitu. Nah, bagaimana caranya Pak Mukawim, Pak Jim, untuk menanggapi orang itu yang selalu merendahkan, memfitnah, bahkan menjauhkan saya dari teman-teman saya, agar tebaran yang kebaikan yang saya sudah lakukan itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Saya sudah berusaha berdoa untuk mengubah orang itu agar selalu baik kepada saya, tapi sampai saat ini belum bisa. Orang itu tetap saja jahat. Padahal saya sudah berusaha untuk berbuat baik pada mereka, seperti tadi yang dipaparkan Pak Jim dan Pak Mukawim. Itu Pak. Oke, baik. Cukup. Terima kasih. Monggo tanggapan Pak Jim atau Pak Mukawim, monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Widi untuk sedikit cerita. Dan saya doakan yang terbaik untuk Bu Widi. Oke, sebelum ditanggapi langsung oleh Pak Jim dan Bu Mukawim, maaf Pak Mukawim, mungkin kita tampung 3 pertanyaan sekalian karena tadi ada yang raise hand, Pak Ihsanuddin, dan nanti dilanjutkan Mas Irfan. Monggo Pak Ihsan. Oke, Pak Ihsan di chat. Oke, baik. Nanti akan saya bacakan. Mungkin terlebih dahulu, terima kasih Pak Ihsan. Mas Irfan, monggo Mas Irfan. Baik, terima kasih Bu Zia atas kesempatannya. Mohon izin tidak bisa on cam karena sinyalnya kadang putus-putus Bu Zia. Oke, siap. Mas Irfan ada di mana sekarang? Udah pulang ke Palembang ini Bu Zia. Ya, isi. Many thanks Mas Irfan. Oke, silahkan Mas. Baik, untuk yang pertama itu terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Jim atau Mr. Jim tadi tentang mentor yang baik. Nah, hal ini berkaitan dengan pengalaman Pak terkait dengan membimbing mahasiswa ketika membuat karya ilmiah kan
apalagi zaman sekarang ini sudah banyak alat atau teknologi semacam AI. Kadang kita sudah beri ketentuan-ketentuan bahwa penggunaan AI itu tidak sepenuhnya, tetapi masih saja digunakan selalu, bahkan untuk mencari materi yang full menggunakan AI seperti itu. Dan sudah kita tegur dan kita kadang berpikir mahasiswa tersebut nanti mengalami kecemasan atau takut nggak ya kalau kita tegur seperti itu, karena di sisi lain kan untuk anak-anak generasi sekarang ini kan sering terjadi overthinking ya Bu Zia ya. Nah, khawatirnya itu jadi efek yang kurang baik. Nah, bagaimanalah cara mendidik ataupun memberikan arahan kepada anak-anak generasi Z ini dengan cara-cara yang humanis tetapi tetap mengena dengan tujuan yang kita hendak capai dengan tidak melakukan penekanan-penekanan itu bagaimana solusinya. Yang kedua terkait dengan yang Pak Jim sampaikan, love is love tadi. Nah, ini kadang digunakan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab atau orang-orang yang menyimpang untuk membenarkan perilakunya. Nah, kalau kita berhadapan dengan seperti ini, perilaku atau sikap atau ucapan yang seperti apa sebaiknya Pak yang kita ungkapkan kepada mereka tanpa menyakiti ataupun mendebat dengan jalan yang keras seperti itu. Gimana solusinya? Terima kasih. Oke, cukup Mas Irfan. Cukup Bu Oke, Zia. terima kasih. By the way, sekarang kualitas jiwa cintanya Mas Irfan ada di level berapa, Mas? Nah, ini susah diukur ini Bu Zia. Kalau level 1 sampai 10 berapa ini, Mas? Fluktuatif kadang. Kalau lagi moodnya baik mungkin bisa meningkat. Kalau moodnya lagi kurang baik kadang turun juga, kadang agak cuek juga Bu Zia. Memang harus naik turun. Kalau tetap itu akan bahaya, Mas. Karena kalau misalkan marah namanya manusia. Cuman pertanyaan saya, untuk saat ini kualitas cintanya Mas Irfan ada berapa? Kalau level 1 sampai 10. Saat Barangkali ini, 7 Hah? Bu Zia. 7. 7. Oke, Iya. thank you, Mas Irfan. Karena siapa tahu tadi sebelum acara di level 5 atau 6 gitu, terus setelah dengerin Pak Jim sama Pak Mukowim dan mungkin hadir di Zoom ini jadi naik gitu kan, siapa tahu gitu ya Mas ya. Nggih. Oke, siap. Terima kasih. Kalau Bu Widi sekarang kualitas cintanya ada berapa, Bu Widi? 8. 8. Oke, thank you Bu Widi. Mudah-mudahan terus meningkat. Toh kalau misalkan naik turun, nanti turunnya nggak terlalu turun banget. Karena life is choice. Hidup adalah pilihan yang bisa menentukan kita mau kualitas cinta tetap bertahan atau tuh misalkan turunnya nggak terlalu turun banget. Itu Paling adalah turunnya sampai 6. Oke, baik. Terima kasih. Oke, 2 pertanyaan yang sudah disampaikan secara langsung. Ini sekalian 3 pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak Jim? Pak, saya bacakan pertanyaan dari Pak Ihsanuddin sekalian. Selamat siang, izin bertanya mengutip dari Pak Mukowim, mendidik bukan hanya transfer edukasi, namun juga touching. Dalam dunia pendidikan, acap kali kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai seorang pendidik dengan banyaknya persoalan pendidikan yang pelik di media sosial, bahkan cenderung memojokkan dan mendiskreditkan posisi dan kriminalisasi pendidik-pendidik. Core values dari mendidik dengan cinta dan reotorisasi gen strawberry menurut Renat Kasali, mohon conclusion atau confusion ya. Value dari transformasi pendidikan, mohon bimbingan, arahan, dan petunjuk. Mungkin nanti Pak Jim juga bisa menyempurnakan dari pertanyaan ini. Mungkin 4 sekalian. Dari Bu Pujiati, izin bertanya, saya dulu mahasiswa PPG, oke, Bu Pujiati, salam. Saya selalu merasa sejuk ketika mendengar nasihat-nasihat Bapak. Kendalanya kadang merasa capek, Pak. Mohon bimbingannya agar selalu semangat berbuat baik, tetap positive thinking, apapun tanggapan orang di sekitar kita. Oke. Dari beberapa pertanyaan tadi, kayaknya memang
kualitas cinta ini atau the power of love ini harus dimiliki guru terlebih dahulu, Pak Jim, sebelum membagikan ke peserta didik atau ke orang-orang sekitar. Nah, mungkin nanti Pak Jim bisa memberikan resep bagaimana sih mempertahankan jiwa positif atau love ini, the power of love ini tetap stabil. Silakan Pak Jim menanggapi dari 4 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih pada Bu Widi, Mas Irfan, Ibu Fujiati, Pak Isan. Saya akan coba ya Hmm. semampu saya, dan setelah saya untung ada yang lebih berhikmat lagi, Pak Mukoim, yang bisa sempurnakan. Um, ya, bagaimana pada saat kita berbuat baik, tapi kita belum melihat hasil, ya. Mungkin hasilnya yang kita tunggu-tunggu itu agak lama. Mungkin tidak secepat yang kita harapkan. Ataupun kita menegur mahasiswa yang pakai AI atau uh, chat GPT untuk kerjakan PR-nya, bagaimana kita bisa melakukannya dengan cara yang membangun. Terus dari Ibu Pujiati juga, bagaimana kita bisa tetap positif pada saat orang sekeliling kita berpikiran negatif. Ini semuanya pertanyaan yang bagus dan ada apa berkaitan mungkin ya. Satu hal yang saya sering ingatkan diri sendiri adalah saya mengasihi orang lain karena saya dikasih duluan oleh Yang Maha Atas. Saya tidak mengasihi orang lain supaya mereka berubah. Karena saya sama sekali tidak punya kemampuan untuk membuat orang lain berubah. Ya kan, orang lain punya masalah, saya tidak mampu untuk fix, perbaiki, mengatasi masalah orang lain. Saya tidak punya kemampuan itu. Yang punya mereka sendiri dengan bantuan dari Tuhan. Yang tugas saya adalah mengasihi. Dan pada saat saya mengasihi orang dengan cara seperti kita membahas tadi, saya membukakan pintu bagi mereka. Saya membukakan pintu untuk transformasi bagi mereka. Tapi terserah mereka. Mereka mau melangkah, masuk pintu itu, terima kasih saya, dan berubah, atau mereka belum siap untuk masuk pintu itu, dan kita harus tunggu besok hari. Kalau saya konsisten, seperti kata Pak Mukoim, saya bukakan pintu lagi. Dan mudah-mudahan besok mungkin orang lebih siap. Seandainya saya melakukan berbulan-bulan, tahun-tahun, saya membangun karakter yang baik dalam diri saya. Dan walaupun orang yang saya mengasihi dan saya bukakan pintu, orang itu tidak siap masuknya, orang lain sekeliling melihat perbuatan saya. Dan mungkin mereka yang siap menerima sesuatu yang baru, suatu perspektif baru, dan mulai mengasihi dengan lebih baik. Tapi apapun yang terjadi, itu suatu kesempatan ilahi bagi kita untuk mengasihi orang yang tidak membalas kasih kita. Karena pada saat kita di surga nanti, kita tidak punya kesempatan itu lagi. Kita mengasihi orang, mereka juga pasti balas kasih itu. Berarti ini suatu penyembahan yang kita memberi kepada Tuhan, yang hanya bisa dilakukan pada saat kita hidup di bumi ini. Kita mengasihi orang yang tidak membalas kasihnya. Karena kita mengasihi Yang Maha Atas, yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan semoga kita mendapatkan kekuatan baru setiap hari dari Yang Maha Atas, supaya kita bisa tetap konsisten hidup dengan karakter itu
menjadi seorang yang mengasihi semua orang, sesama. Kata Nabi Isa, bukan hanya orang yang berbuat baik kepada kamu, tapi musuh kamu yang berbuat tidak baik kepada kamu dikasih juga. Ya, saya berharap kita, terutama saya sendiri, bisa menjadi orang seperti itu. Oke, cukup Pak Jim. Menyejukkan sekali. Dan apa yang disampaikan Pak Jim sebenarnya ini menurut saya sangat erat sekali dengan semua ajaran di agama Islam, Pak Jim. Bahwa kita tidak bisa mengkondisikan orang lain, tapi kita bisa mengkondisikan diri kita sendiri. Karena apa? Kita mau memilih, mohon maaf, kita mau memilih tetap sakit, walaupun kadang juga kalau dirasakan sakit. Ataupun kita mau katanya melepas itu semuanya agar kita tetap stay di bahagia. Karena untuk memilih bahagia atau tidak, itu semuanya kita sendiri yang memilih, bukan orang lain. Em, Kalau tadi Pak Mukoy menyampaikan terkait dengan, kalau Pak Mukoy sering ini menyampaikan ada giumnya orang India itu. Nanti mungkin bisa disampaikan itu terkait dengan dharma dan karma itu. Oke, selebihnya mungkin Pak Mukoy menyempurnakan dari apa yang disampaikan Pak Jim. Baik, terima kasih Pak Jim atas inspirasinya. Lalu respon dari Bu Widi, Pak Ihsan, Mas Irfan, dan Mbak Bu Puji ya. Terima kasih, dan juga teman-teman semua. Menambahkan yang disampaikan oleh Pak Jim, bahwa kalau saya sering mengatakan di dunia ini ada dua yang tidak bisa kita ubah. Yang pertama adalah masa lalu. Yang kedua adalah orang lain. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mengubah masa depan. Apapun kondisi saat ini, kita itu bagian dari perjalanan dan pengalaman masa lalu. Nah, ketika kita berpikir sekarang, the power of now. Saya kira ada buku yang menarik dari Eckhart Tolle ya, Pak Jim. The power of now, kekuatan sekarang. Mahatma Gandhi itu mengatakan, your future is but your mind in the present. Masa depan Anda, masa depan kita tergantung pada apa yang ada dalam pikiran kita. Tomorrow is today. Besok itu adalah hari ini. Artinya apa? Ketika kita memang sudah tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa mengubah masa depan. Maka apa yang kita imajinasikan, apa yang kita ingin ubah, dan mengubah itu dimulai dari pikiran kita. Jadi sebenarnya realitas sekitar kita itu indifferent, netral. Yang tidak netral adalah cara kita melihat. Munculnya banyak pemikiran yang overthinking itu karena lebih banyak kita dikendalikan oleh sekitar. Tetapi kita kurang fokus untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Jadi adalah sebuah pilihan. Ketimbang kita lebih fokus pada di luar diri kita yang memang tidak bisa kita kendalikan, maka lebih baik kita fokus pada diri kita yang bisa mengendalikan. Respon kita itu lebih penting. Tafsir kita itu lebih penting. Pikiran kita itu lebih penting. Kualitas diri kita itu adalah cara kita mengendalikan diri terhadap sekitar kita. Nah, itulah yang menjadi pilihan kita. Sebab memang kita nggak bisa mengendalikan orang lain untuk berbicara apa, untuk tidak mengatakan apa terhadap diri kita, itu nggak bisa. Tetapi cara kita melihat itu lebih penting. Ya, kalau kata teman saya Pak Zawawi Imron, penyanyi Air Madura, itu mengatakan dunia itu indah kalau hati kita itu indah. Jadi itu dimulai dari pikiran kita. Nah, saya kira ke depan, masa depan itu adalah langkah kita berikutnya. Itu adalah masa depan. Ketika kita sudah memilih hal yang positif, kita bahagia, maka ekspresi selanjutnya itu pasti bahagia. Ketika itu bisa terus dijaga, direpetisi secara berulang-ulang, maka habit kita adalah kebahagiaan. Dan akhirnya di karakter kita adalah bahagia. Dan nasib kita adalah bahagia. Dalam situasi apapun kita akan terus bahagia. Nah, itulah kekuatan sekarang itu di sini. Cuman
kata apa kalau di dalam Islam ada di dalam Al-Quran itu belum disebut orang yang beriman kalau belum diuji. Nah, iman kita adalah bahwa memilih jalan positif, misalnya kebahagiaan, penuh cinta, itu adalah pilihan kita, keyakinan kita. Pasti akan diuji dengan hal yang sebaliknya. Ketika kita ingin mendamaikan sesuatu, pilihan kita adalah menebarkan kedamaian, pasti ujiannya adalah hal yang bikin kita nggak damai. Nah, lalu yang bisa mengatasi itu apa? Komitmen kita. Itu pasti pikiran kita untuk selalu positif, selalu ada jalan keluar. Jadi keajaiban dari Tuhan, Pak Jim tadi menyampaikan, itu pasti terjadi. Jadi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Tapi orang itulah yang bisa, kita tidak bisa mengubah orang, tapi orang itu yang bisa mengubah dirinya sendiri. Tugas kita adalah memberikan kebaikan. Lalu kita berdoa kepada Tuhan karena orang itu ada, hati orang itu ada pemiliknya, yaitu Tuhan. Jadi saya sering mengatakan di dunia ini tidak ada yang tidak masuk akal, cuma akal kita yang belum masuk. Gitu. Nah, ini saya kira keajaiban Tuhan akan selalu terjadi. Jadi kalau Bu Widi tadi menebarkan kebaikan, itu adalah tabungan energi yang suatu saat pasti akan Bu Widi peroleh. Tidak dari orang tersebut yang kita berikan, yang Bu Widi berikan kebaikan. Karena ketika kita berikan kepada A, belum tentu A itu yang membalas kebaikan. Kadang melalui A, kemudian ke B ke C, C ke D baru ke kita. Nah, jadi semua yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah tabungan energi. Nah, setiap kita selalu merespon dengan sudut pandang positif, maka menjadi sebuah tabungan yang besar yang suatu saat akan dicairkan. Tetapi kalau kita sudah ikut-ikutan yang negatif, maka tidak lagi menjadi sebuah tabungan, karena boleh jadi kalau terus akan menjadi defisit energi. Saya kira ini tantangan kita untuk terus menebarkan kebaikan. Jadi yakinlah bahwa setiap yang kita lakukan kebaikan itu pasti akan dicairkan. Dan ketika kok yang kita berikan ternyata nggak merespon dengan kebaikan, itu pilihan dia. Dan suatu saat dia akan menerima apa yang dilakukan. Life is choice. Di dalam bahasa orang India itu kamu bebas membuat drama, tapi kamu tidak bebas memilih karma. Sebab karma tergantung pada drama yang kamu mainkan. Nah, ini saya kira itu bagian dari. Nah, di dalam konteks ya, tadi Mas Irfan tentang teknologi atau AI, itu sebenarnya teknologi itu sehebat apapun itu netral. Di Hari Guru Internasional awal Oktober kemarin saya membuat di Rumah Kearifan buat flyer. Salah satu yang saya tekankan di situ adalah sehebat apapun kemajuan artificial intelligence, tidak akan bisa menggantikan fungsi utama guru, yaitu menyentuh, touching. Karena AI hanya bisa teaching, hanya bisa mengajar secara kognitif, tapi nggak akan bisa menyentuh. Nah, tugas menyentuh adalah guru. Dan the power of love itu adalah bagaimana kita menekankan pada touching, bukan teaching. Nah, saya kira itu bagaimana teknologi itu sehebat apapun hanya membantu. Main behind the gun, tergantung pada siapa penggunanya. Ketika yang menggunakan itu positif, maka teknologi akan jadi positif. Tapi kalau itu udah negatif, maka teknologi akan jadi negatif juga. Nah, saya kira itu sekedar komentar Mas Irfan. Itu Bu Puji tadi, ya fokus pada kebaikan. Jadi bicara fokus atau kembali kepada tujuan ke depan itu lebih penting. Jadi memilih visioner ya untuk selalu besok kita akan menjadi apa, kualitas diri kita, core values atau personal branding yang berbasis nilai-nilai inti yang ingin kita tebarkan itu apa, itu lebih penting. Maka langkah-langkah kita akan kembali positif. Jadi kembali kepada goal setting kita. Tujuan hidup adalah memberikan kebaikan. Nanti hal yang teknis material itu akan mengikuti. Jadi kita lebih fokus pada soul consciousness, bukan body consciousness. Nah, untuk Pak Iksanuddin saya kira tadi ya tentang pentingnya touching itu sudah menjadi barang yang langka di dunia pendidikan. Sehingga ini tugas kita untuk merefleksikan kembali apa yang bisa kita lakukan. Daripada kita menunggu orang lain untuk berubah, lebih baik kita berubah. Apa
apa yang bisa kita berikan untuk sekitar kita, peran apapun, dimanapun kita berada, sekecil apapun kita bisa memulai untuk menebarkan kualitas cinta. Saya kira itu tambahan saya, Jim dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya kembali kepada Baik, terima kasih banyak Pak Mukawim. Ini sebenarnya mau saya closing statement, akan tetapi masih ada satu pertanyaan, gimana Pak Jim? Gak apa-apa ya. Oke, satu pertanyaan karena tidak terlalu panjang juga dari Mas Wahyu Hidayat. Bagaimana menanggapi orang yang memanfaatkan kebaikan kita? Apakah harus tetap baik atau berhenti berbuat baik kepadanya karena dimanfaatkan? Nah, sepertinya fenomena ini tidak hanya satu, dua, tiga orang yang mengalami. Nah, bagaimana kita tetap stay positive feeling, stay positive doing, dan stay positif positif semuanya. Yang positif positif itu karena apa ya, perang dengan diri sendiri melawan sesuatu hal yang negatif dalam diri sendiri ini bukan sesuatu hal yang ringan kalau dalam pikiran dan hati kita itu masih belum pure, kemurnian itu belum ada dalam diri kita. Mungkin bisa ditanggapi Pak Jim dan Pak Mukawim dan sekaligus closing statement untuk acara sore hari ini. Silakan Pak Jim. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Secara singkat ya, um, saya kira yang pertama kita tetap mengasihi Hmm. siapapun, walaupun mereka memanfaatkan kebaikan kita, tetap kita mengasihi. Tapi seperti saya berkata tadi, kasih itu menginginkan yang terbaik bagi dia. Walaupun mereka sendiri belum mengetahui apa yang terbaik bagi mereka. Karena itu, tidak semua orang yang datang kepada saya dan minta pinjam uang, saya kasih. Biasanya saya berdoa. Saya tanya dulu kepada Tuhan, terus saya cek dengan istri saya. Karena saya sangat suka mengasihi orang dengan pinjamkan uang. Tetapi kadang-kadang saya dapat bisikan mungkin dari Roh Allah atau mungkin dari istri saya dan bilang, dalam kasus ini itu bukan yang terbaik bagi dia. Berarti kita harus sensitif terhadap bimbingan Tuhan dalam setiap kasus, bagaimana cara mengasihi dia. Cara dengan memberi, cara dengan tidak memberi secara material, tapi mungkin memberi dengan cara lain. Mungkin kita berdoa bagi dia, mungkin kita main ke rumahnya dan melihat situasinya seperti apa. Ada banyak cara yang kita bisa mengasihi, mana yang tepat dalam situasi ini. Yang kedua, jangan sampai kita sakit hati karena dimanfaatkan. Kita harus jaga hati kita sendiri. Kalau kita memberi, harus ikhlas. Walaupun Kalau dimanfaatkan, oke, kita tidak sakit hati karena kita memberi yang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada orangnya, ya kan? Dan karena kita punya hati yang generous, seperti kata Pak Mukawin tadi, pasti Tuhan yang membalas. Kita tidak harus berharap orang itu akan membalas kebaikan, Tuhan pasti akan membalas. Jadi kita tidak perlu sakit hati dengan siapapun, walaupun memperlakukan kita dengan kurang baik. Dan kata penutup dari saya mungkin, marilah kita berdoa bagi orang yang susah dikasihi dan bagi diri sendiri supaya kita punya kemampuan mengasihi dia. Kita doakan berkah bagi dia. Jangan kita berdoa seperti ini, ya Tuhan, paksalah orang itu untuk lebih baik kepada saya. Jangan, kita tidak ingin Tuhan paksakan orang melakukan sesuatu kan. Tuhan juga tidak mau. Lebih baik kita berdoa, ya Tuhan, sadarkanlah orang itu atas kebaikan Engkau dalam kehidupan dia. Izinkanlah dia melihat dengan jernih semua kebaikan Engkau melalui saya, melalui orang lain, supaya dia tidak merasa stres dan harus pegang kepada sesuatu, tapi dia juga bisa bukakan tangan kepada orang lain. Jadi kita berdoa yang terbaik bagi dia, sama seperti kita mengisi pikiran kita dengan pikiran Tuhan terhadap dia. Apa yang Tuhan pikirkan tentang dia, itu yang kita doakan. Dan dengan cara itu saya kira kita bisa mengasihi siapapun. Terima kasih. Oke, sangat menyentuh sekali closing statement dari Pak Jim. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, masih sama Pak Jim. Ini di
ajaran kita ada. Jadi bahasanya kalau kita melakukan sesuatu hal yang hasanah, insya Allah kembalinya ke hal yang hasanah juga. Eh, sudah tadi juga sudah sempat disampaikan sama Pak Mukawin bahwa tidak mesti perbuatan baik itu orang yang beri kebaikan yang membalas, akan tetapi boleh jadi lewat orang lain atau melalui kita diberikan kesehatan dan lain-lain. Yang intinya kalau bahasa Jawanya, Gusti Allah itu tidak tidur. Tuhan itu tidak tidur. Intinya itu pasti Tuhan akan mencatat dengan sangat baik semua kebaikan kita. Akan tetapi kadang kita memang namanya manusia. Nah, mungkin sekaligus Pak Mukawi menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu mungkin sedikit tentang normal nggak sih Pak Mukawim ketika kita disakiti orang lain terus kita merasa sakit hati. Nah, terus kalau kita merasa sakit hati apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa dijawab secara cepat dan cepat, jelas dan jelas dan cepat Pak Mukawim. Karena waktu sudah semakin terbatas. Begitu Iya. silakan Pak Mukawim. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan terima kasih Pak Jim. Ya, sebenarnya manusiawi ketika kita itu karena kita berada dalam ruang dan waktu ya. Manusia itu normal ketika dia dibatasi oleh hal yang bersifat material. Justru kita ingin menjadi tidak average person, tapi menjadi trans person. Tidak menjadi manusia rata-rata, tapi manusia di atas rata-rata. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Kalau kita memberi kepada orang lain yang pernah memberi kepada kita, itu biasa. Itu kayak balas budi. Itu lebih tinggi kualitasnya kalau kita memberi kepada orang yang belum pernah memberi kepada kita. Ya. Lebih tinggi lagi kualitasnya kita memberi kepada orang yang paling membenci kita. Ini perlu perjuangan luar biasa. Kenapa ya? Karena itulah tantangan kita. Bagaimana cara Tuhan mengangkat derajat kita dengan begitu. Jadi saya sering mengatakan hidup itu seperti permainan jongkat-jangkit. Ketika satu sisi itu ditekan, ada masalah, ya, beban itu kan berarti kan menekan ke bawah. Maka sisi yang lain itu pasti naik. Nah, naik itu adalah bisa berupa kemudahan. Itu bisa berupa derajat. Bisa juga level kita itu dinaikkan. Ya. Ketika bebannya itu tambah lagi, berarti tanda-tanda kita dinaikkan lagi level. Apalagi ditambah lagi bebannya, tambah lagi. Apalagi begini, wah luar biasa itu langsung. Jadi itu kalau dalam bahasa Pak Jim tadi, ya ikhlas itu luar biasa. Ikhlas itu kan dalam bahasa Arab pastinya kosong. Tidak ada kepentingan, kecuali itu kebaikan saja. Ya enggak? Jadi mengosongkan diri, mengosongkan modus untuk sesuatu yang positif itu berat banget. Karena rata-rata ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu saya dapat apa? Apa yang saya peroleh? Itu lebih banyak. Itulah sifat manusia pada umumnya. Sehingga tantangan tadi kita malah tidak diperlakukan dengan baik, banyak tantangannya, Mas Wahyu tadi ya, itulah sebenarnya level kita sedang diangkat. Selama kita tetap positif, percayalah bahwa kita akan dinaikkan derajatnya. Nah, saya kira hidup itu adalah sebuah pilihan. Jadi kalau kita memilih untuk lebih fokus pada kebaikan, maka kita akan mendapatkan poin di kemudian hari yang pasti akan dicairkan. Jadi setidaknya ada 4 jenis pencairan. Ya. Jadi kalau dalam bahasanya kubik leadership itu ada pencairan berupa harta, pencairan berupa tahta, pencairan berupa kata, dan pencairan berupa cinta. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan energi yang positif, maka salah satu atau empat-empatnya itu kita peroleh. Kita punya mungkin materi atau harta yang sedikit, tapi berkah, ya. Tapi cukup gitu loh. Merasa cukup, itu luar biasa. Ada orang yang punya banyak materi tapi merasa kurang terus. Ini kan soal bagaimana contentment, merasa cukup dengan apa yang ada, acceptance di situ. Yang kedua adalah ini soal tahta itu bukan masalah derajat secara kedudukan material seperti direktur, bukan itu, tapi level kita dinaikkan. Jadi kita selalu didengar, kata-kata kita itu menginspirasi.
sama-sama yang disampaikan kita tuh menebarkannya lebih banyak didengar daripada orang lain dan lalu kita terhubung, terkoneksi dengan semua pihak. Semakin banyak teman yang terhubung, itulah sebenarnya kualitas yang kita keluarkan akan kembali kepada diri kita. Nah, saya kira kembali kepada yang awal tadi saya sampaikan bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan itu punya 5 kualitas positif. Kualitas peace, love, happy, power, and pure. Gimana kita bisa menghidupkan 5 kualitas itu dalam diri kita setiap hari, maka akan kembali ke kita sendiri. Nah, ini terima kasih teman-teman, Pak Jim, refleksi akhir tahun Rumah Kearifan yang fokus pada nilai cinta. Mudah-mudahan di tahun 2025 kita akan menebarkan kualitas cinta dan pasti akan kembali ke kita, dan kalau ini kita bisa tebar luaskan melalui pendidikan, efeknya dahsyat sekali. Itu semua orang pasti akan kerasan, akan merasa betah, dan dia akan punya daya resiliensi, punya ketangguhan, punya endurance, daya tahan dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat, ya, semakin tidak bisa prediksi dan seterusnya. Sampai ketemu untuk refleksi akhir tahun depan untuk ya. Tentu di tengah-tengah setahun kita setiap bulan juga mengadakan refleksi bulanan dengan tema yang bermacam-macam. Terima kasih Pak Jim sudah berkenan untuk menyisikan waktu di akhir tahun ini bersama keluarga. Selamat merayakan pergantian akhir tahun nanti malam. Semoga bisa menebarkan kebaikan, keberkahan di sekitar kita, peran apapun yang kita mainkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Jim dan Pak Mukol yang sudah menjawab pertanyaan terakhir dari Mas Wahyu dan juga sekaligus memberikan closing statement-nya. Sebelum saya tutup diskusi kita pada sore hari ini, saya ingin membacakan pantun. Ini tadi saya punya inisiatif, kayaknya harus ditutup pantun karena saya melihat ini Pak Jim. Diskusi kita pada sore hari ini bonusnya banyak ya, karena temanya kan The Transforming Power of Love in Education. Tapi yang kita dapatkan sore ini kayaknya nggak cuma education aja, bahwa sebenarnya terkait dengan pendidikan kita sebagai pendidik, calon pendidik ataupun calon pendidik, ketika kita ingin mentransfer cinta, bahagia, ataupun kedamaian, sebenarnya kita harus punya dulu rasa itu gitu. Nah, sesuatu hal yang mungkin di beberapa orang bukan hal yang mudah terkait dengan bagaimana menjaga kualitas jiwa yang seperti yang disampaikan Pak Mukoim tadi, bahwa berbicara tentang tantangan dan dinamika setiap orang dalam hidupnya bermacam-macam. Dan sore hari ini sepertinya kita mendapatkan banyak termasuk tips atau formula bagaimana sih tetap di stay positive thinking, stay positive feeling, dan stay positive doing. Intinya itu. Saya bacakan pantun yang tadi sekilas saya baca, jadi mohon maaf kalau agak berantakan karena saya bukan ahli pembuat pantun gitu. Pantun pertama, Vaseline dan Citra adalah salah satu produk body lotion. Kata orang, kulit akan aman walaupun kepanasan. Sungguh keren para peserta Second Annual Wisdom Reflection, walaupun di penghujung tahun tetap oke untuk upgrade diri bersama Rumah Kearifan. Itu pantun pertama. Pantun keduanya, musim hujan paling enak minum kopi good day, dinikmati di tengah-tengah kebun apel. 3 special words for Mr. Jim today, full of blessing, help, and always inspiring many people. Oke. Itu sekilas pantun dari saya dan closing statement dari saya. Refleksi akhir tahun ini mudah-mudahan menjadi sesuatu bagi teman-teman untuk mengaca dan juga meniti tahun depan, dalam artian momen akhir tahun itu tidak dipakai untuk bakar-bakaran saja, karena kemarin sempat saya lihat di
lihat di berita, di salah satu berita, Pak Jim, ternyata di Indonesia itu punya rating cukup tinggi untuk apa excite-nya menyambut tahun ajaran, tahun baru gitu. Dengan agenda bakar-bakaran dan lain-lain. Jadi momen akhir tahun tidak dijadikan hanya bakar-bakaran apa-apa gitu, tapi juga dijadikan bahan untuk merefleksikan minimal itu level ada di level berapa sih kualitas damai, kualitas bahagia, kualitas cinta, kualitas kekuatan dan kualitas ketulusan kita pada saat ini dan yang mana ini akan kita pakai untuk menghadapi tahun 2025. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Asna. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada suara positif lain yang muncul dalam layar ini mengganggu teman-teman semuanya. Oke, terima kasih kepada Ibu Zia yang sudah memandu diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Dan puji syukur ya Tuhan Yang Maha Esa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dengan berakhirnya diskusi kita pada hari ini. Dan dengan harapan semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya bisa mendapatkan insight atau hal-hal baru dalam diskusi kita hari ini dan tentunya bisa dijadikan refleksi atau bahan renungan untuk kita semua untuk lebih meningkatkan kualitas jiwa, terutama kualitas love dalam dunia pendidikan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Rumah Kearifan yang sudah stay dan tentunya tetap semangat untuk event-event Rumah Kearifan selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Asna. Terima kasih banyak Pak Jim. Terima kasih Pak Jim. Terima kasih Selamat Terima kasih semua. Terima kasih Pak Jim. Terima kasih. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru.